Okay, so hello everybody in Indonesia. This is Indonesian team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Wasit Nasrullo Kabirov mendadak menjadi buah bibir setelah laga Qatar versus Indonesia pada fase grup Piala Asia U23 2024. Berikut profil Nasrullo Kabirov yang memimpin laga Qatar versus Indonesia di Piala Asia U23 2024. Wasit 38 tahun asal Tajikistan itu menjadi sorotan lantaran keputusan-keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Menunjuk titik putih di kotak penalti Indonesia, mengganjar Rizky Ridho dengan kartu kuning, memberi kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner, batal memberi kartu merah kepada Saif LDN Hasan, dan tidak memberi pelanggaran setelah Marcelino Ferdinand didorong, adalah deretan kontroversi kepemimpinan Kabirov dalam laga Qatar versus Indonesia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan start yang kurang bagus di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda harus menelan kekalahan di pertandingan pertama. Tergabung dengan grup A, Timnas Indonesia U23 mengawali turnamen elit ini dengan laga yang sulit. Garuda Nusantara harus berhadapan dengan tuan rumah, Qatar. Laga ini, anak asuh Shin Tae-yong harus menelan pil pahit. Karena di laga ini, mereka kalah dengan skor 2-0. Dari kekalahan ini ada beberapa pelajaran bisa dipetik. Di pertandingan ini, wasit dan VAR benar-benar menjadi momok bagi Indonesia. Ada beberapa keputusan yang membuat skuad Garuda dirugikan. Keputusan VAR pertama yang merugikan Indonesia adalah insiden penalti di akhir babak pertama. Awalnya insiden itu tidak dinyatakan penalti, namun VAR meminta wasit untuk Nasrullo Kabirov untuk memeriksa layar dan memberikan penalti kepada Qatar atas insiden itu. Kerugian kedua yang diberikan wasit kepada Indonesia di laga ini adalah kartu merah Ivar Jenner di awal babak kedua. Dalam tayangan ulang, Jenner tidak melakukan kontak dengan pemain Qatar karena ia langsung melompat, namun wasit tetap memberikan kartu kuning kedua. Dalam insiden ini, wasit sama sekali tidak mengecek VAR. Kerugian Indonesia dari VAR adalah kartu merah Ramadan Sananta. Awalnya wasit memberikan kartu kuning pada striker timnas Indonesia itu, namun setelah meriksa tayangan ulang di VAR, wasit memberikan kartu merah, meski memang pelanggaran Sananta ini layak. Mendapatkan kartu merah karena ia terlihat menginjak kaki lawan. Timnas U23 Indonesia siap fit melawan Qatar di Piala Asia U23 2024. Duel Indonesia versus Qatar akan digelar Senin, 15 April 2023, hari ini. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah menentukan 23 pemain Timnas U23 yang akan bertanding. Teranyar, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnya berpeluang mendapatkan asupan pemain baru pada Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Justin Hubner dan Nathan Choeon memiliki peluang untuk memperkuat timnya. Kedua pemain itu memang sebelumnya masuk dalam daftar pemanggilan pemain untuk mengikuti ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Beberapa pemain yang belum bergabung, Justin, Nathan dan Elkan Bagot, masih beberapa pemain, ada kemungkinan mereka bisa bergabung di tim nasional kami, ujar Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers. Dikabarkan sebelumnya, Justin Hubner baru bisa bergabung ke Timnas Indonesia U23 pada 17 April mendatang. Hal tersebut terkait dengan perizinan dari klub yang dibelanya, Cerezo Osaka. Shin Tae-yong menyebut kedatangan para pemain tersebut tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnya di Piala Asia U23. Jadi walaupun agak disayangkan dan mereka tidak bisa langsung bergabung dengan tim kami, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Tapi tetap saja, begitu mereka bergabung saat kompetisi berjalan, mungkin performa tim kami akan semakin baik dan kemudian mereka akan berbaur dengan pemain lain dan performa kami tingkatnya naik.
Imbuhnya, Nathan Choyaon datang, Shin Tae-yong coret satu pemain timnas U23 Indonesia, ini dia sosoknya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut karena datangnya Nathan Choyaon ke timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 23 pemain timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia. Meski begitu PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama timnas U23 Indonesia. PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Choyaon ke skuad Garuda Muda. Usaha tersebut ternyata berhasil, sebab Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sukses melobi klub Nathan Choyaon, SC Heerenveen. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Choyaon untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen melepas Nathan Choyaon pada 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi, ujar Erick dalam keterangannya pada wartawan Minggu, 14 April 2024. Selanjutnya, di lain pihak, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong gusar dengan klub J1 League, Cerezo Osaka yang tak melepas Justin Hubner untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Yang membuat Shin Tae-yong tak terima sikap Cerezo Osaka lantaran pilih-pilih dalam melepas pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut, Cerezo Osaka tak mau melepas Justin Hubner, tapi di satu sisi memberikan izin pemainnya gabung timnas Jepang U23. Yang menjadi pertanyaan bagi Shin Tae-yong berkaitan dengan bergabungnya sejumlah pemain muda Jepang untuk Piala Asia U23. Bahkan, rekan setim Hubner di Cerezo Osaka yakni Ryuya Nishio dilepas untuk bisa memperkuat Jepang U23. Sama halnya seperti Justin, Nishio merupakan pemain yang menempati posisi bek tengah. Mereka tidak melepas pemain yang tampil di J-League. Tetapi saya tahu mereka mengirimkan pemain yang diminta oleh timnas Jepang, ucap Shin Tae-yong kepada media Korea Chosun. Emil Audero dikabarkan bersedia dinaturalisasi, bagaimana dengan nasib Martin Paes? Timnas Indonesia tak pernah kekurangan dijawab oleh ST kepada saya, Pak Hassani kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, tutur Hassani, di posisi penjaga gawang. Terlebih akhir-akhir ini dikaitkan dengan nama-nama beken yang siap dinaturalisasi, macam Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi. Nama terakhir bahkan menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir, lantaran pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beberapa tahun yang lalu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap kiper keturunan Mataram tersebut. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Seiring dengan peningkatan prestasi timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram, Sabtu 13 April. Erick Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan. Nama pertama tercatat pernah menjadi pemilik Internazionale, sedangkan nama kedua menjadi pemain aktif di klub tersebut. Lantas, bagaimana dengan Martin Paes? Pemain yang kini membela klub MLS, FC Dallas tersebut masih terkendala masalah administrasi. Sejatinya,
Nama Paes telah terlebih dahulu didaftarkan untuk dinaturalisasi, bersama rombongan Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes. Endri Irawan selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, memberikan update terbaru mengenai proses naturalisasi Martin Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.